Nama saya Rizky Buulolo dari kelas 5D FPM 22351089 dengan dosen pengampu M. Rizky Fadila STMN dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 yaitu tentang environment setup sama workflow. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu get started with React Native. React Native memungkinkan pengembang yang memahami React untuk membuat aplikasi natif. Pada saat yang sama, pengembangan natif dapat menggunakan React Native untuk mendapatkan kesetaraan platform dengan menulis fitur-fitur umum sekaligus seperti pada platform Android dan iOS. Expo menyediakan fitur-fitur seperti peruntukan berbasis file, pustaka universal berkualitas tinggi, dan kemampuan yang menulis plugin yang memodifikasi kode natif tanpa harus mengelola file. Nah, Expo ini aplikasi yang bisa menghubungkan dari codingan project React Native itu sendiri. Nah, pada materi yang kedua yaitu set up your environment. Nah, untuk membuat pengembangan aplikasi React Native, dibutuhkan aplikasi yang menjalankan emulator Android dan iOS itu sendiri, seperti Android Studio dan Xcode. Tetapi aplikasi ini terlalu besar untuk digunakan sehingga memungkinkan menggunakan Expo saja yang ada di Play Store. Nama aplikasinya Expo Go. Nah, user menyiapkan komponen utama yaitu Node.js versi terbaru yang sekarang 22.11 yang terus React Native Command Line Interface serta Expo versi terbaru. Setelah itu lakukan komen pada CMD membuat projectnya yaitu dengan npx create expo app dengan nama foldernya. Setelah itu, lakukan proses instalasi yang panjang untuk merunning atau menjalankan instalasi tersebut dengan command npm start. Bisa juga dengan npm run sesuai nama device misalnya Android, npm run Android. Dan akan memunculkan barcode untuk aplikasi Expo tersebut. Lakukan scanning dan akan muncul hasil dari code yang diinstalnya. Terus integration with existing apps. Nah, yang pertama di sini perlu dipersiapkan direktori. Direktori ini untuk membuat folder untuk file React tersebut dan pindahkan aplikasi Android ke subfolder. Ini bagi yang menggunakan Android Studio dan Xcode. Nah, terus install npm dependency-nya dan salin package.json-nya. Terus setting Gradle. Nah, setting Gradle itu di sini terdapat konfigurasi untuk menggunakan Gradle-nya tersebut. Terdapat ada codingan di sini yaitu include build, plugin dan extension dan build script yang akan diletakkan pada template yang digunakan pada setting.gradle tersebut dan build.gradle. Di sini juga build.gradle ada penggunaan kode app plugin sesuai dengan Android kita atau device kita. Itu baru di repository dan dependensinya apa. Nah, terus konfigurasi Android manifest.xml. Nah, ini memungkinkan untuk akses internet di bagian Android manifest.xml. Terus untuk mendebugnya terdapat codingan-codingan yang terdapat pada dokumen officialnya. Nah, yang keempat, penulisan kode TypeScript untuk komponen React Native itu sendiri. Nah, di sini banyak penggunaan React Native itu menggunakan bahasa TypeScript. Berbeda dengan seperti Vue.js, berbeda. Nah, ini menggunakan TypeScript. Terus integritas kode natif Android. Nah, di sini banyak coding-codingan untuk index.js itu tersendiri dan app. Nah, pada TypeScript ekstensinya itu .tsx.
Pada FTXS itu terdapat codingan itu sendiri. Nah, ini integrasi with your Android code. Nah, di sini terdapat dua bahasa penggunaan yaitu Java dan Kotlin. Karena kita menggunakan Java, maka kita berfokus kepada Java. Cuman di sini Kotlin ini tidak jauh berbeda. Hanya beberapa codingan yang digunakan pada device yang masing-masing. Ini juga Reactivity. Terus pengujian dan build release. Nah, test your integration. Nah, seperti ini contoh pengujiannya yang terdapat pada dokumen aslinya, yaitu dokumen officialnya di reactnative.dev. Ini untuk penggunaan Kotlin. Terus pada materi yang berikutnya yaitu integration with an Android fragment. Yang pertama itu tambahkan React Native ke aplikasi. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menambahkan React Native itu di dalam aplikasi kita sendiri. Terus tambahkan frame layout untuk fragment tata letak untuk pendekatan yang lebih fleksibel. Nah, ini frame layout ini digunakan pada main_activity_xml di bagian frame layout. Terus jadikan aktivitas host Anda menjadi default hardware backbit button handle. Karena kita bukan React activity, maka diperlukan penanganan tombol kembali atau back button press event. Nah, sama seperti apa? Terdapat codingan yaitu dua bahasa, yaitu Java dan Kotlin itu sendiri. Nah, ini untuk menambahkan React Native fragment to the frame layout yang tersendiri. Nah, terdapat ada codingan juga Java dan Kotlin. Ini sesuai dengan penggunaan yang kita masing-masing, device masing-masing, atau sesuai kita bahasa apa yang kita gunakan. Nah, ini pengujiannya. Oh, ini cukup terlalu besar, saya akan mengecilkan dulu. Nah, ini contoh pengujian. Nah, terdapat ada frame layout, di mana pada saat ditekan Open React Native, maka ada frame yang layout. Layout itu mengeluarkan apa yang dikeluarkan dari setelah ditekan buttonnya. Setelah itu, lanjut ke materi berikutnya, yaitu building on TV device. Nah, React Native ini bukan hanya untuk Android sama iOS, tetapi bisa juga untuk TV device dengan membuat aplikasi React Native yang ada berfungsi di Apple TV dan Android TV dengan sedikit atau tanpa perubahan yang diperlukan dalam kode JavaScript. Nah, di sini kita masih satu jalur menggunakan codingan JavaScript. Terus di sini ada beberapa jenis jenis versi untuk menghubungkan ke TV-nya. Ini ada banyak sekali contoh-contohnya dan coding-codingan tersebut. Oke, berikutnya ke out of three platform. Nah, di sini React Native tidak hanya Android dan iOS saja melalui mitra komunitas. React bisa dijalankan di berbagai multiplatform, macOS, Windows, web, dan TV, dan berbagai device lainnya. Contoh dari mitra, ini ada React Native macOS, React Native untuk macOS dan Cocoa. Sini ada Native Windows untuk Microsoft Universal Windows Platform atau WP, dan sini Vision OS.
yaitu untuk Apple Vision OS. Dan untuk dari komunitas, misalnya dari native tvOS untuk Apple TV dan Android TV device. Dan untuk pada web itu menggunakan DOM dan Skia ini eh, sebagai renderer yang support dengan Linux dan macOS. Nah, terus sekarang materi baru yaitu workflow, di mana terdapat beberapa materi juga yaitu running on device. Nah, yang pertama itu pilih platform yang apa yang ingin di running. Nah, di sini terdapat ada dua yaitu Android dan iOS. Nah, berbeda yang bisa diganti. Nah, terus development OS-nya itu Windows. Di sini pertama setelah itu aktifkan debugging melalui USB. Nah, jika kita menggunakan pada Android HP, kita membuka settingan dari HP itu untuk mengizinkan debugging menggunakan USB untuk menghubungkan komputer ke Android. Nah, di sini ada beberapa langkahnya yaitu about phone, software information, dan developer application yaitu dan USB debugging. Terus hubungkan perangkat yang digunakan menggunakan USB dan running dengan command npm start atau npm run device. Misalnya device kita Android, maka npm run Android. Kalau iOS, maka npm run iOS. Nah, ini bisa npm dan bisa diam. Ya, Android. Setelah itu pada materi itu yang selanjutnya fast refresh. Yang pertama itu fungsi fast refresh. Fast refresh adalah fitur yang memberikan feedback terhadap perubahan komponen yang memungkinkan perubahan tanpa reload atau tanpa refresh yang ada loadingnya itu. Nah, yang kedua, cara kerja fast refresh. Fast refresh itu sendiri. Saat melakukan perubahan, fast refresh memperbarui secara langsung dari elemen, render, dan handler event yang digunakan. Sama seperti pengujian tadi, jika kita mengklik button tersebut, maka reload pada page-nya itu secara langsung. Oke, yang selanjutnya fallback reload penuh. Ini fungsinya memisahkan non-komponen dari komponen utama, dapat membantu mempertahankan fast refresh. Maksudnya komponen utama itu parent komponen, anggaplah sebagai induk, dan non-komponen ini anggaplah sebagai child komponen, yaitu anak-anak komponen. Maka harus memisahkan komponen anak ke komponen induk agar mempertahankan kecepatan reverse-nya. Terus yang keempat, ketahanan terhadap error, yaitu kesalahan sintak yang hanya perlu di-save ulang tanpa reload. Di-save langsung merubah. Terus personalisasi dan runtime. Ini dengan secara real time codingannya digunakan. Maka diperlukan internet yang memungkinkan untuk melakukan pengodingan. Terus yang kelima, keterbatasannya. Ini komponen kelas. Terdapat banyak kelas yaitu induk, child, dan grandchild yang mempertahankan state pada komponen fungsi dan hooks ekspor ganda. Dan high order komponen yang mungkin tidak bisa mempertahankan state itu sendiri. Nah, yang keenam ini tips penggunaan. Misalnya untuk mempertahankan dan memaksa reset state dan instalasi pada dependensinya yang memastikan perubahan langsung tanpa reload penuh. Nah, pada materi selanjutnya itu Metro. Nah, Metro ini konfigurasi Metro disesuaikan dalam berkas metro.config.js pada project. Ini dapat diekspor. Ini dapat bisa diekspor pada objek yang akan maaf,
Pada materi selanjutnya itu metro. Untuk mengonfigurasi metro diperlukan opsi
opsi konfigurasi yang disesuaikan dalam berkas metro.config.js pada proyek yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat sebuah objek yang direkomendasi pada dokumen officialnya. Nah, ini objek ini yang akan digabungkan di atas konfigurasi internet Metro secara default. Dan sebuah fungsi yang akan dipanggil dengan konfigurasi internal Metro secara default dan mengembalikan objek konfigurasi ke akhir. Terus selanjutnya menggunakan fungsi konfigurasi itu sendiri. Mengekspor fungsi konfigurasi merupakan pilihan untuk mengelola konfigurasi akhir. Nah, ini. Metro tidak dapat menerapkan pengaturan internal apapun. Pola ini dapat berguna saat perlu membaca objek konfigurasi secara default dari Metro atau menemukan opsi secara dinamis. Nah, di sini terdapat codingan untuk Metro itu sendiri. Nah, ini rekomendasi yaitu dengan menggunakan objek. Nah, di sini sebuah fungsi. Ini juga fungsi. Maka dari itu selanjutnya anjing. Udah, Cok. Udah. Terus selanjutnya using libraries. React Native menyediakan serangkaian komponen inti dan API bawaan yang siap digunakan di aplikasi React-nya itu sendiri. Nah, ini tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native, di mana React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Nah, di sini untuk memilih pengelolaan paket, terdapat pustaka React Native yang biasanya diinstal dari register npm menggunakan pengelolaan paket Node.js yang tersebut, seperti npm CLI atau command line interface atau yarn classic. Sama seperti yang tadi untuk membuat project React itu menggunakan npx create expo app dan nama folder yang pertama tadi. Terus ini langkah yang selanjutnya workspace saya skip. Dan selanjutnya untuk menginstal sebuah pustaka. Nah, untuk menginstal pustaka di project, buka bagian terminal dan jalankan perintah instalasi dengan command npm install React Native with view. Terus untuk linkin native code on iOS. Di sini untuk menyambungkan kode dari platform yang berbeda ke platform iOS. Nah, karena kita berfokus ke iOS, maka menggunakan aplikasi yaitu atau komen yaitu Cocoa Pods untuk mengeluarkan dependensi proyek iOS. Dan sebagian besar pustaka React Native itu mengikuti konvensi yang sama. Nah, makanya pada React Native ini multi-platform, cross-platform yang dimana bisa berbagai digunakan platform lainnya. Nah, terus jalankan port install di directory iOS untuk menautkan ke proyek iOS asli kita. Selanjutnya, untuk menemukan pustaka atau finding libraries. Nah, React Native Directory adalah basis data pustaka yang dapat dicari yang dibuat untuk khusus React Native itu sendiri. Nah, banyak pustaka yang dapat ditemukan terdapat berasal dari React Native komunitas atau Expo itu sendiri. Maka di sini banyak sekali library yang banyak karena komunitas itu sendiri sudah berkembang luas. Nah, seperti pustaka untuk mendukung iOS, tvOS, Android, Windows, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya untuk menentukan kompatibilitas perpustakaan. Nah, di sini React Native itu sendiri bisa
menentukan kompatibel sesuai dengan device yang kita gunakan. Nah, materi selanjutnya itu using TypeScript. TypeScript adalah bahasa yang memperluas JavaScript itu sendiri dengan menambahkan definisi tipe. Nah, tetapi juga mendukung JavaScript dan Flow. Untuk memulai dengan TypeScript, ini sama kayak menginstal project awal dengan menggunakan command line interface atau CMD itu sendiri. Dan untuk menampilkan hasilnya menggunakan Expo itu sendiri pada Android atau device yang kita pakai. Nah, cara kerja TypeScript dan React Native itu secara bawaan itu menggunakan oleh Babel selama penggabungan. Terus seperti apa React Native jika digabungkan TypeScript? Nah, ini sama dengan kayak menentukan props dan state komponen React melalui React.component dengan isian variabelnya atau isi dengan props and state yang menyediakan pemeriksaan tipe dan pelengkapan otomatis editor pada komponen JXX. Terus untuk materi selanjutnya itu upgrading to new version. Ini untuk mengupgrade new version atau versi terbaru, yaitu project pada Expo-nya itu sendiri dan project React Native itu sendiri. Nah, ini rekomend yang bagus untuk memulai project baru. Jika pada project lama, misalnya Node.js-nya versi lama, tapi React-nya versi terbaru, itu tidak bisa di-running. Itu terjadi error. Nah, sampai sini yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih.